Ada satu penelitian, satu penelitian, ada satu contoh kasus di mana ada peneliti yang fokus meneliti untuk memecahkan satu masalah. Selama bertahun-tahun dia fokus untuk memecahkan masalah itu, tetapi hasilnya atau solusi dari pemecahan masalah tersebut didapatkan secara tidak sengaja. Kaget saya ketika mungkin dia sedang mungkin ketika dia sedang di luar, terus jalan-jalan biasa, tiba-tiba terpikir atau muncul secara tiba-tiba solusi atas masalah yang telah dia teliti secara fokus bertahun-tahun. Dalam buku Fokus dibagi dua tipe cara berpikir manusia. Ini berdasarkan struktur otak. Ada yang namanya bottom up dan ada yang namanya top down. Top down atau apa? Bottom up dengan top down. Kok top down? Kontradiksi nih. Bottom up, down. Lupa. Tapi ini ada dua cara berpikir. Cara berpikir yang kalau dalam susunan otak itu, cara berpikir otak bagian bawah dan otak bagian atas. Istilahnya lupa lagi, sering lupa istilah dan nama dah. Kajian itu bisa dijelaskan dengan cara berpikir yang bottom up, bottom down, fuck. Dengan cara berpikir bawah, cara berpikir menggunakan otak bawah. Ketika manusia fokus pada satu hal, ia akan cenderung untuk melihat atau cenderung untuk mengeliminasi pendapat lain atau hasil analisa lain yang dianggap itu keluar dari tujuan awalnya, atau ketika dia ingin mencapai titik A, dalam mencari jalur untuk ke titik tersebut, cara lain atau jalan-jalan pintas lain itu dianggap sebagai error yang bukan merupakan jawaban untuk mencapai titik A. Padahal bisa saja jalan tadi atau pendapat tadi yang dianggap error bisa menjadi sebuah alternatif baru untuk mencapai titik A tersebut. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk fokus pada satu hal terlalu lama, karena akibatnya kita akan mengeliminasi alternatif lain. Itu dia. Itu cara berpikir top, cara berpikir yang fokus. Tetapi ada satu tipe berpikir lain, itu tipe berpikir bottom up. Tipe berpikir yang tanpa kita sadari itu terus berjalan seiring waktu. Ya, jadi kita hanya fokus ke masalah itu, tetapi masalah itu masuk ke dalam tipe berpikir bottom, tipe berpikir yang tidak kita sadari lah. Misalnya berpikir cara untuk solusi A, karena berpikir 2-3 hari akhirnya dapat, beta simpan itu untuk fokus ke atau mengalihkan fokus beta ke pekerjaan lain. Tetapi itu tetap dalam sistem atau tipe berpikir bottom up. Masalah itu tetap dianalisis, tetap berjalan tanpa kita sadari, tetap berjalan, dan pada satu titik, pada satu momen tertentu, pada suatu hari tertentu dari sekian panjang waktu, ketika hasil dari analisa bottom itu telah didapatkan, jadi tiba-tiba jadi ketika kita ada aktivitas, tiba-tiba jawaban itu muncul. Itu bukan muncul secara tiba-tiba,
Tapi itu muncul karena ada tipe berpikir kita yang secara bottom, secara bawah sadar yang terus menganalisa itu. Jadi mungkin masalahnya kita pikirkan dari beberapa bulan yang lalu, terus tiba-tiba ketika mungkin ada jalan, mungkin ada melamun, terus tiba-tiba oh, masalah yang waktu itu kan seharusnya bisa begini-begini. Itu bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi itu muncul karena sistem berpikir tadi, sistem berpikir bottom yang terus menganalisa dengan mencoba mencari jawaban dari masalah itu. Itu dia makanya tidak disarankan, ya fokus perlu, tapi tidak disarankan untuk fokus pada satu hal dalam waktu yang lama tuh. Karena pertama ya akhirnya muncul stres, kecemasan karena terlalu berpikir pada satu titik. Lalu yang kedua, bisa mengeliminasi cara atau pendapat lain yang cara atau pendapat lain itu seharusnya mungkin bisa menjadi alternatif lain untuk mencapai tujuan yang dicari. Jadi apa korelasinya dengan penelitian ya? Kenapa bilang baca buku soal penelitian dia bisa baca buku yang lain? Ya bodo amat lah. Ada satu buku yang bisa baca habis. Dia beli dari event Valorant baru-baru. Mana buku tuh? Terbalik lah, masih edit. Asal-usul negara dari Vladimir Lenin. Ya bukan nama asli sih, nama samaran. Dari nama asli siapa sih? Vladimir Ilyich Ulyanov. Nama susah betul.